Si Anto pun dengan pelan-pelan membuka matanya, teman-teman. Itu tapi tidak terlalu jelas ya. Di situ si Anto mulai melihat ada sesuatu seperti asap gitu yang dilihat Anto, dan di situ si Anto pun langsung teriak ya. Po. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Mas Ewen di acara Kisah Nyata TV Coy. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas sebuah kejadian nyata ya, dimana ada seseorang ya yang tidak percaya dengan hal-hal gaib mencoba untuk membuka mata batinnya coy. Oke, tapi sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang menyukai kisah-kisah nyata, tragedi dan sebagainya ya, kalian boleh banget menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi coy. Jadi nanti apabila kita ada update video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi coy. Dan di channel ini juga akan update ya hampir setiap hari untuk konten-konten kisah nyata, tragedi, horor dan sebagainya coy. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya coy. Oke, kita mulai. Untuk kejadian ini terjadi sekitar tahun 2015 teman-teman. Jadi untuk tempat dan nama akan kita samarkan ya untuk melindungi privasi teman-teman. Pada tahun 2015 ada seorang sahabat ya, dia ini sudah bersahabat sejak kecil teman-teman. Jadi sejak mulai SD, SMP, ini dua orang ini selalu bersama-sama ya teman-teman. Untuk namanya kita samarkan ya, sebut saja yang satu itu Arif ya, dan satu lagi bernama si Anto teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu untuk letak geografis atau tempat kejadiannya itu berada di kota Jawa Tengah ya. Untuk tepatnya berada di kota berawalan G ya, dimana tempat ini itu pada tahun 2015 itu belum terlalu modern ya, masih selayaknya kampung seperti itu teman-teman. Jadi di sana masih memegang erat tradisi dan sebagainya ya, kayak budaya-budaya dan bahkan mistis itu masih sesuatu yang lumrah di sana tuh. Sejak kecil dua sahabat kembali lagi ini sudah bersahabat ya, dia tuh kemana-mana bermain bersama ya, dari SMP, dari SD sampai SMP ya mereka tuh bersama. Namun setelah keluar atau lulus SMP, kedua orang ini memutuskan untuk mengambil jalannya masing-masing cuy. Dimana untuk si Anto ini ya yang kita samarkan ini memilih untuk karena kebutuhan hidup dia memilih untuk merantau ya ke sebuah ibu kota ya, tepatnya di kota Jakarta coy. Lalu untuk satu lagi bernama Arif ini memilih untuk dia itu kayak masuk ke padepokan ya, kayak pondok pesantren gitulah, dimana dia memilih untuk mendalami ilmu agama dan spiritual gitu ya. Hingga pada suatu saat pada tahun 2015 mereka bertemu lagi di acara Idul Fitri. Si Anto dan si Arif ini ketemu lagi ya. Bedanya untuk si Arif ini dia lebih fokus ke pondok ya, dia tuh pakaiannya ala-ala santri seperti itu. Sedangkan si Anto yang dia itu merantau gitu ya, merantau, dia mungkin sudah sukses di perantauan, dia pulang dengan gaya elit ya, di zaman itu menggunakan HP yang mewah, motor yang baru seperti itu ya, mudik dari dari luar kota seperti itu. Hingga pada suatu hari si Arif dan si Anto ini ketemu ya di salah satu tongkrongan ya, dimana si Anto ini melihat si Arif ya, dia menggunakan busana yang ala-ala tradisi gitu ya, terus menyapa intinya tuh, "Woi Arif, apa kabar lu?" gitu. Jadi setelah di kota dia tuh bahasanya udah lu gue seperti itu temen-temen ya, biasalah gitu. Terus si Arif waalaikumsalam, pokoknya intinya mereka bercengkrama, ngobrol dan menceritakan pengalaman mereka dan bahkan menceritakan masa lalunya. Suatu saat ya, karena dua sahabat ini ngumpul ya, kalian mungkin tahu kalau cowok itu lama-lama ngobrolnya ngerumpinya beda cuy sama cewek. Kalau cewek itu bisa gibah, kalau cowok itu bisa ngomongin alien cuy lama-lama. Hingga terpancinglah tertrigger ya, si Arif ini menceritakan pengalaman mistis, bahkan bahwa dia punya guru spiritual dan sebagainya. Nah, untuk si Anto ini emang tidak percaya ya dengan apa yang diceritakan si Arif ya. Dia menganggap si Arif itu sesuatu yang diceritakan itu terlalu berlebihan cuy, atau tabu teman-teman. Jadi maide cuy, merkedeweng gitu ya. Ah, mana ada, sekarang udah tahun 2015 coy, ngapain masih percaya kayak gitu. Kayak gitu tuh nggak ada cuy, cuman mitos. Seperti itulah intinya untuk ucap si Anto cuy.
Karena si Arif ini walaupun sahabatnya ya mesti ya tetap sakit hati ya, mesti rasa dongkol gitu ya, kesel gitu lah, anjir udah cerita beneran tapi nggak dipercaya gitu, hingga debat-debat tipis, hingga di titik tumpunya si Arif ini mengajak Anto untuk bertemu guru besarnya teman-teman. Hingga si Anto pun karena dia masih kekeh tidak percaya dengan apa yang diceritakan si Arif, maka si Anto itu menyanggupi cuy. Dia merasa kalau hidup yang serba modern, Gen Z ini udah nggak ada ya gitu ya. Dia tuh masih kekeh ya, yang itu cuma mitos dan tabu. Hingga suatu hari akhirnya si Arif ini ngomong ke guru besarnya ya, dia tuh ya udah ahli lah hal-hal kayak gitu. Hingga si guru besarnya pun memahami. Tapi sebelum itu guru besarnya pun bilang ke si Arif, bilang dulu ke si Anto kalau mau melihat kayak gitu, membuktikan itu perlu mental yang sehat gitu ya. Artinya nanti jangan sampai ada apa-apa setelah dia melakukan ritual itu, seperti itu. Lalu dengan sigap si Arif pun bertemu dengan Anto, menemui ke rumah Anto, datang ke rumahnya dan bilang, "Toh, kamu yakin mau melakukan ritual itu?" Lalu dengan kekehnya, karena dia merasa kayak gitu cuman bertele-tele, akhirnya si Anto pun menjawab, "Ya, saya yakin lah," gitu. Lagian mana ada sih kayak gitu, masih kekeh dengan pendirian si Anto. Lalu si Arif bilang lagi ke guru besarnya, maka diputuskan untuk ritualnya akan diadakan pada malam Jumat ya. Tapi untuk malam Jumat Kliwon atau enggak, saya tidak bisa memverifikasi ini malam Jumat Kliwon atau enggak. Nanti takutnya saya menambah-nambah ya, karena ini cerita yang saya dapatkan cuy. Hingga pada waktu yang telah ditentukan, ada guru besar, Anto, dan si Arif bertemu di lapang, tapi di desa itu loh, yang dekat desa, dekat kuburan umum di situ kan. Lalu di situ mulai di ritual, dimana di situ Arif sudah menyiapkan kayak tikar gitu ya, kayak tikar buat tempat duduk. Lalu ada air putih ya di situ, cuman itu aja, tidak bawa tetek bengek seperti kembang dan sebagainya. Lalu di situ sudah ada guru besarnya juga ya di situ. Lalu sekali lagi si Anto ini ditanya si guru besarnya ini, "Mas, yakin kamu akan melakukan ini?" gitu. Lalu dengan tegas dan lantang, dengan sombongnya si Anto bilang, "Iya, saya yakin, karena saya yakin kayak gitu itu nggak ada," seperti itu. Ketiga orang tuh mulai melakukan ritual ya, dimana si Anto ini konon disuruh duduk ya di atas tikar itu, sila ya, kayak semedi gitu teman-teman. Lalu guru besarnya entah membaca doa apa di belakang Anto, lalu si Arif memegang tangan si Anto ya, nggak tahu itu megangnya gimana, tapi seperti itu yang diceritakan. Lantas setelah membaca mantra, si guru besarnya itu langsung ya mengusap dahi di sini ya, di sini tuh ke belakang gini. Lalu di belakang ini Anto ya, dan di situ si Anto masih terpejam ya, artinya di situ disuruh merem lah, intinya merem gitu, jangan membuka mata dulu ya. Setelah itu dibacakan mantra lagi, guru besarnya ke depan ya di situ. Lalu air putih tadi ya itu dicelupkan ke tangan, lalu si Anto ditutup ya pakai jari seperti inilah, intinya kayak gini lah, ditutup kayak gini. Dan belum ada tanda apa-apa di situ, si Anto pun belum merasakan apa-apa teman-teman, dan dia bahkan masih dalam hati itu masih maido ya apaan sih kayak gitu ya, kayak masih nggak percaya gitu, di keyakinannya itu masih kekeh ya, tidak percaya dengan hal-hal seperti itu teman-teman. Lanjut, setelah itu guru besarnya membaca doa lagi. Di situ dia menepuk tangan si Arif ya, sambil dipegang itu, takutnya nanti pingsan atau gimana ya, atau lari mungkin kabur ya, itu yang ditakutkan sih kalau udah panik seperti itu, kata guru besarnya ya. Setelah dipegang, lantas baca mantra lagi, dibuka, lalu itu bilang ke Anto ya, dan di situ Anto ditanya ke guru, "Apakah kamu udah siap?" gitu. Lalu Anto, "Ya, siap," gitu. Tapi di situ si Anto ya tiba-tiba ya merasa di situ masih terpejam matanya, itu merasakan hawa yang sangat panas teman-teman, dimana hawa itu seperti bara api teman-teman. Dia tuh berasa muter itu, seperti itu teman-teman. Dan di dalam gelapnya itu si Anto juga mulai merasa ya ada seperti asap putih yang berterbangan teman-teman. Entah itu tidak, jadi kayak kayak siluet gitu, siluet putih tetapi tidak jelas itu bentuknya, hanya terbang gitu ya. Dan di situ si Anto sudah mulai bergetar ya, di situ mulai deg-degan gitu, mulai berdebar jantungnya.
Ya, dia merasa berdebar tiba-tiba ya, dan merasakan hawa yang panas teman-teman. Lalu setelah itu guru besar pun itu menyuruh Anto untuk membuka matanya cuy ya, sambil dilepas. Boleh dibuka matanya pelan-pelan saja ya. Terus nanti kalau melihat sesuatu atau melihat sesuatu yang tidak lumrah, jangan panik gitu ya, karena nanti takutnya panik atau lari. Dan si Anto pun dengan pelan-pelan membuka matanya teman-teman ya. Setelah dibuka matanya pelan-pelan, belum ada kejadian yang aneh-aneh. Si Anto pun masih sempet ya deg-degan gitu ya, tapi dia telinga-telinga setelah dibuka itu dia tidak melihat sesuatu, belum melihat sesuatu. Lalu guru besarnya bilang, gimana Mas, apakah kamu sudah melihat sesuatu? Lalu kata Anto, belum Pak gitu, tapi dia masih deg-degan ya, hawanya itu masih terasa ya, hawa panas. Lalu guru besar itu menyuruh Duding itu menunjuk ya, coba kamu lihat Mas, itu apa yang ada di bawah pohon pisang, seperti itu. Lalu Anto dengan berani banget dia mulai ngucek-ngucek matanya ya gini, lalu dia mencoba memperhatikan pohon pisang itu dengan seksama teman-teman. Lalu tiba-tiba teman-teman di situ si Anto melihat seperti ada guling teman-teman, ada guling yang sangat kusut dan seperti siluet gitu, hitam tetapi putih maksud saya, dan kusut seperti itu tapi tidak terlalu jelas ya. Di situ si Anto mulai melihat ada sesuatu yang dikucir ya di belakang pohon pisang itu ya, samar-samar bentuk itu seperti siluet ya, seperti asap itu yang dilihat Anto. Dan di situ si Anto pun langsung teriak ya, po gitu kan. Wah, itu di situ langsung dibungkem ya sama langsung disikap gitu sama guru besarnya. Kamu sudah percaya belum gitu. Lalu si Anto pun gemeteran ya, masih gemeteran itu melihat sosok itu di belakang pisang itu, yang mana bentuknya itu seperti bentuknya itu kata si Anto itu seperti yang di film-film itu ya, bentuknya seperti itu, cuman tingginya itu 2 atau sampai 3 meter teman, itu tinggi banget teman-teman, dan itu kusut ya, dan itu tidak tidak nyampak ya, seperti tidak nampak nyata gitu ya, tapi cuma seperti bayangan gitu lalu terbang menghilang teman-teman. Jadi begitu yang diceritakan Mas Anto itu ternyata bentuk sugus ya, kita sebut saja di sini sugus teman-teman ya, karena takut juga sih, ngeri kalau ceritainnya. Oke, lanjut. Setelah itu si Anto pun mulai percaya ya dengan apa yang selama ini diceritakan oleh si Arif ini ya. Dan di sini si Arif juga mulai memegangi tangan si Anto ya sambil tersenyum. Iya Mas gitu. Terus akhirnya si Anto pun masih gemeteran ya, iya seperti itu kan. Lalu si Arif waktu itu juga udah dibuka ya sama guru besarnya. Lalu coba Mas lihat itu, di situ juga dia nunjuk gitu ya, di salah satu dekat lapang, di ujung lapang dekat gawang itu, di situ terlihat Neng ya yang ketawanya cekikian itu, dia mengayun-ngayunkan kakinya ya, walaupun kakinya terlihat samar-samar dan berbentuk siluet seperti itu, kelihatan ya. Di situ si Anto mulai gemetar ya, dan dia melihat apapun seperti yang ada di TV-TV ya, dimana di situ ada sesosok wanita ya, berbaju putih, bergaun putih, rambutnya panjang, matanya hitam rata gitu, sedang mengayun-ngayunkan kakinya di atas mistar gawang ya teman-teman. Di situ lagi-lagi makhluk itu terbang, bung, dan di situ si Anto sudah mulai gemeter. Lalu lagi-lagi guru besar, kamu melihat itu, kita nunjuk lagi di ujung di tengah lapang itu, dia melihat seperti manusia tapi kepalanya Buddha gitu, seliweran terus ngilang gitu. Terus di ujung yang lain sudah semuanya mulai terlihat, dan akhirnya semuanya makhluk itu kelihatan teman-teman. Dan di situ si Anto sudah mulai menyerah teman-teman. Akhirnya si Arif pun masih kekeh ya, jangan ditutup dulu gitu. Akhirnya di situ juga dijelaskan bahwa ritual itu membuktikan ya, dan jangan sombong, seperti itu intinya. Oke, akhirnya setelah itu si Anto pun kembali lagi ya, ditutup matanya ya teman-teman, dan ditutup ritualnya sama seperti tadi, dipejamkan matanya oleh guru besarnya, dan disitu ritualnya berakhir teman-teman.
Oke, setelah itu si Anto ini mulai keringet dingin teman-teman, dan dia menceritakan bahwa dia menyesal ya karena selama ini tidak percaya seperti itu, dan dia akhirnya setelah ditutup mata batinnya, dia baru percaya apa yang selama ini diceritakan sahabat kecilnya bernama si Arif, teman-teman. Oke, di situ juga dia minta maaf kepada Arif dan guru besarnya ya karena tidak percaya seperti itu, teman-teman. Dengan gitu guru besarnya di situ juga ia memberikan maaf dan jangan mengulangi hal-hal yang kayak gitu lagi, teman-teman. Oke, akhirnya mereka pulang ya, dan ceritanya cukup sampai di sini, teman-teman. Oke, dari cerita ini kita bisa belajar cuy, kita hidup di dunia ini tidak sendirian, teman-teman. Jangan pernah sompral, jangan pernah sombong ya, teman-teman. Dan jangan pernah takut juga cerita seperti ini, jangan terlalu percaya, dan kita juga harus semakin yakin kepadanya ya, kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, teman-teman. Oke, di sini juga kita belajar, kita di sini hidup tidak sendirian ya, kita berdampingan dengan makhluk tersebut. Dan pada akhirnya setelah itu Anto pun sedikit bertobat ya, dia mulai beribadah, teman-teman. Dia mulai menjalankan yang tadinya bolong-bolong, bahwa bahkan sholatnya cuma kalau hari lebaran, sekarang dia menjadi lebih rajin sholat lagi, teman-teman, setelah melihat betapa kekuasaan dari Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Anto ini sekarang menjadi pribadi yang lebih baik, tidak sombong dan percaya akan hal-hal yang seperti itu. Karena di dalam Islam sendiri, kalau kita tidak percaya kepada dunia jin, itu juga patut dipertanyakan keimanan kita, teman-teman. Oke, di sini saya Ewen pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Jika suka silahkan di like, kalau tidak suka silahkan di dislike cuy. Untuk kritik dan komen atau pengalaman buat teman-teman yang punya pengalaman juga boleh ditulis di pengalaman kalian lewat email, nanti kita bacakan cuy ya. Kejadian ini kisah nyata terjadi tahun 2015, teman-teman. Jika kalian percaya syukur, tidak percaya juga nggak apa-apa. Saya Ewen sendiri, salam kisah nyata cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.